Sering nggak sih ngerasa intuisi kita tuh kayaknya salah total kalau udah urusan sama angka? Nah, hari ini kita bakal bongkar beberapa konsep matematika yang sering banget nipu otak kita. Dan kita lihat gimana dampaknya di dunia nyata. Oke, kita mulai dengan teka-teki kecil buat ngetes intuisi Anda. Coba deh pikirin. Kalau spontan, jawaban paling logis kayaknya 30 hari ya kan? Separuh dari total waktu. Gampang. Tapi, tunggu dulu. Justru disinilah jebakannya. Jawabannya ya, hari ke-59. Kaget kan? Ya gimana enggak? Logikanya kan gini, karena ukurannya jadi 2 kali lipat setiap hari, kalau danau itu setelah penuh di hari ke-59, ya besoknya langsung penuh dong. Nah, ini bukti telak betapa intuisi kita sering banget salah kaprah soal pertumbuhan yang super cepat. Nah, teka-teki tadi itu contoh yang pas banget buat ngebahas konsep matematika kita yang pertama, kekuatan sekaligus tipuan dari yang namanya pertumbuhan eksponensial. Beda banget sama pertumbuhan linear yang biasa, yang nambahnya satu-satu stabil gitu. Pertumbuhan eksponensial ini mainnya perkalian. Makanya di awal kelihatannya pelan-pelan. Tahu-tahu boom, grafiknya langsung loncat ke atas. Bikin kurva bentuk J yang naiknya gila-gilaan. Dan pola kayak gini tuh bukan cuma di teka-teki loh. Ini ada di sekitar kita. Coba dipikirin, gimana meme bisa viral dalam semalam? Atau reaksi berantai nuklir yang nggak kekontrol. Bahkan, pertumbuhan sel kanker yang ganas sampai bunga utang kartu kredit kita, semuanya pakai logika penggandaan yang sama. Makanya ada pepatah lama yang bilang, kalau ada sesuatu yang kelihatannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan, kemungkinan besar emang nggak bener. Nah, ini pas banget buat kasus-kasus kayak skema piramida. Mereka kan janjiin untung berlipat-lipat yang bikin ngiler. Padahal ya itu, model pertumbuhan eksponensial ini mustahil buat dipertahanin. Dan ujung-ujungnya pasti ambruk. Oke, sekarang kita geser ke area lain di mana otak kita juga sering banget salah jalan. Yaitu, pas kita coba-coba ngertiin soal resiko dan probabilitas. Nah, di sini, salah paham itu akibatnya bisa serius banget. Yuk, kita bedah sebuah skenario medis yang umum banget, biar kita lihat gimana statistik itu bisa, menipu. Jadi, dari data yang ada, kita bisa perkirakan nih, dari 10.000 wanita tadi, ada sekitar 40 orang yang beneran mengidap kanker payudara. Nah, masalahnya, tes ini tuh nggak 100% akurat. Ada yang namanya tingkat positif palsu sebesar 10%. Artinya apa? Artinya, 1 dari 10 wanita yang sehat-sehat aja bakal dapat hasil tes yang salah, dibilang positif. Coba kita hitung, dari 9.960 wanita yang sehat, 10%-nya itu 996 orang. Hampir 1.000 orang dapat alarm palsu. Gila kan? Banyak banget itu. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Jadi kalau hasil tes Anda positif, seberapa besar sih peluang Anda beneran kena kanker? Jawabannya itu ada di perbandingan antara yang beneran positif sama yang positif palsu. Coba lihat deh perbandingannya di sini. Kasus positif yang beneran cuma ada sekitar 36. Bandingin sama yang positif palsu ada 996. Artinya, kalau hasil tes Anda positif, kemungkinan besar itu cuma alarm palsu. Peluang Anda beneran sakit itu cuma sekitar 3,5%. Beda jauh banget kan dari yang kita bayangin di awal? Ternyata ya, bukan cuma konsep-konsep gede yang bisa bikin kita salah paham. Kadang-kadang, kesalahan matematika yang paling sepele, yang kelihatannya nggak ada artinya, kayak salah buletin angka, justru bisa memicu bencana yang luar biasa. Ini kejadian waktu Perang Teluk pertama. Ada sebuah cacat software yang super kecil, tapi akibatnya tragis banget buat sistem pertahanan kritis. Kesalahan yang kelihatannya sepele, cuma akumulasi ketidakakuratan waktu sepersekian detik, bikin sistem ini gagal total melacak ancaman yang nyata. Jadi biang keroknya apa? Ternyata komputer itu nggak bisa nulis angka 1/10 detik dengan sempurna dalam bahasa biner. Mirip kayak kita mau nulis sepertiga jadi desimal kan jadinya 0,3333, nggak ada habisnya. Nah, komputer juga gitu. Dia harus memotong angkanya, yang akhirnya bikin ada error super duper kecil. Tapi, setelah sistemnya nyala terus selama 100 jam, error-error kecil ini numpuk, dan akhirnya jadi cukup besar buat bikin salah perhitungan yang fatal. Oke, setelah kita lihat semua jebakan-jebakan tadi, pertanyaannya sekarang, terus gimana caranya biar kita nggak gampang ketipu? Gimana caranya kita bisa lebih kritis sama angka-angka yang disodorin ke kita?
Nih, ada 3 langkah sederhana buat mikir lebih kritis. 1. Selalu pertanyakan ukuran sampelnya. Kalau ada klaim 85% berhasil, kedengarannya keren. Tapi kalau sampelnya cuma 20 orang, ya itu nggak berarti apa-apa. 2. Selalu cari konteksnya. Angka yang sendirian itu seringkali nggak ada artinya, malah menyesatkan. Dan yang ketiga, coba deh tantang asumsi-asumsi tersembunyi. Apa benar 2 kejadian ini nggak ada hubungannya sama sekali? Asumsi yang salah di sini bisa berakibat fatal loh. Intinya sih gini, matematika itu bukan cuma soal nyari jawaban yang benar, tapi lebih ke soal gimana kita ngajuin pertanyaan yang tepat, biar kita bisa dapat gambaran dunia yang lebih utuh. Jadi setelah ini, statistik apa nih yang bakal Anda pertanyakan pertama kali?